Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudari sekalian. Pada hari ini, ya, kembali lagi bersama dengan saya, Reinhard, dengan rekan saya, Saudara Moses. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya di sana? Puji Tuhan, Saudara Reinhard, akhirnya kita bisa koordinasi bersama kembali ya setelah sejangka waktu. Semoga kita semua tetap sehat, kita penuh sukacita di hadapan Tuhan. Amin. 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 Baik, puji Tuhan, saudara sekalian, pendengar Emana yang setia, kita pada hari ini akan memasuki satu topik dengan judul, yaitu adalah harus makin giat bersidang. Nah, topik ini diambil atau didasari dari satu ayat, yaitu Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Katakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, puji Tuhan ya, jadi ayat ini sangat baik dan ayat ini seharusnya sudah sering kita dengar. Nah, menurut Saudara Moses, mengapa kalau dikatakan jangan kita menjauhkan diri dari bersidang atau pertemuan-pertemuan ibadah? Ya, jadi ayat ini menarik ya. Jadi penulis kitab Ibrani ini ingin menekankan bahwa saat itu ada sebuah kebiasaan yang tengah terjadi di tengah-tengah umat Allah, dan ini bukan kebiasaan yang baik ya. Ini adalah kebiasaan yang merosot. Karena kitab Ibrani adalah sebuah kitab yang mengingatkan kembali kepada cinta yang sebermula ya terhadap Tuhan, bagaimana mereka menyeberangi, melintasi ya sungai, tradisi, hukum Taurat, agama dan lain sebagainya. Jadi ada satu kebiasaan, mereka sudah mulai suam-suam kuku ya, mereka mulai memiliki penghidupan yang kurang lagi mendorong dalam kasih ya, dalam pekerjaan baik, hidup yang tidak berdasarkan pada ya perkara-perkara yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Karena itu penulis kitab Ibrani mendorong. Kenapa kok didorong untuk suka berkumpul ya, atau tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah atau sidang? Karena saudara-saudari, kita perlu tahu bahwa Allah sumber kasih karunia itu adalah Allah yang suka memberikan kasih karunia. Termasuk hari ini ya, Bapak Ibu saudara-saudari mendengarkan, Allah ini sedang memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Nah, kasih karunia ini terbagi jadi dua ya, Saudara Renard. Yang pertama secara individu, tapi juga secara korporat. Secara individu ya melalui dorongan saudara-saudara ya, kita bisa ada berpenyegaran pagi, kita berdoa, kita baca kitab. Tapi jangan lupa ya, ada aspek yang korporat. Dan aspek korporat ini hanya bisa didapat saat kita berkumpul. Ya. Aspek korporat ini nggak bisa didapatkan sendiri. Nah, ini ada satu contoh yang baik di Alkitab. Nanti mungkin setelah ini kita bisa bahas lebih dalam ya, beberapa contoh yang lain. Tapi setidaknya saudara-saudari tentu tahu ya di kitab Injil bagaimana ada seorang bernama Thomas ya, yang sangat terkenal dengan apa? Dia tidak hadir waktu Tuhan datang ya setelah kebangkitannya. Sehingga dia kehilangan kesempatan untuk berjumpa Tuhan yang pertama kali ya. Dia kehilangan itu. Nah, saudara-saudari, hadirat Tuhan selalu ada di tengah setiap orang yang berkumpul ya. Matius 18, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Nah, ini moga tidak kita lewatkan. Kasih karunia ini besar sekali, akan menopang kita, membantu kita melewati berbagai hal. Ya, sayang sekali kalau dilewatkan. Saya kembalikan Saudara Renat. Amin ya. Puji Tuhan, banyak sekali tadi fakta-fakta juga kebenaran yang didapatkan dari ayat ini ya. Jadi Saudara Moses juga sudah banyak menyebutkan bahwa ada dua, yaitu individu juga korporat ya, karunia yang Allah berikan kepada kita. Amin. Namun bagaimana Saudara Moses kalau kita bisa mau melihat ini sebagai satu perkara yang penting,
Nah, sedangkan kan sekarang ini situasi masih belum pasti ya, masih offline, masih ada yang online. Nah, bagaimana supaya kita sebagai orang beriman ini memiliki satu pandangan yang jelas bahwa kita tidak boleh meninggalkan pertemuan ibadah atau bersidang ini ya, atau apakah ada langkah praktisnya supaya kita bisa terus mendapatkan kasih karunia ini? Amin. Ya, ini sebenarnya langkah praktis itu ada, tapi sekali lagi yang ingin disampaikan di dalam renungan kita di renungan Emana hari ini ya saudara-saudari adalah bahwa kita perlu nampak wahyu, bahwa bobot kasih karunia yang kita terima ketika kita berkumpul dengan ketika kita sendirian itu berbeda. Ya. Maria memang nampak Tuhan secara langsung waktu Tuhan bangkit dari kubur ya. Tapi berkat yang diterima tidak sebanding ketika murid-murid berkumpul bersama malam itu. Apa itu? Di malam itu di Yohanes 20 Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus. Amin. Ya, ini tidak Tuhan lakukan ketika berjumpa dengan Maria berdua saja di kuburan itu. Saudara-saudari, ya Maria mendapat kesegaran. Dia melihat menjadi orang yang mendapat hak istimewa mendapatkan Tuhan kali pertama. Tapi Roh Kudus baru tercurah ketika berkumpul. Saudara-saudari, situasi pandemi ini puji Tuhan makin surut, ya kita berharap ini makin membaik. Mulai ada beberapa pertemuan ibadah, sidang-sidang yang tatap muka, namun kita memang tahu ini masih belum sepenuhnya aman. Kita masih bisa melakukan via portal-portal online ya, daring ya. Ada hari ini ya, jika Anda mendengarkan belum mengikuti pertemuan ibadah, carilah ya. Jasperin membuka berbagai platform pelayanan, baik itu pendalaman Alkitab, baik itu ministry firman, ya Anda dapat undangan mungkin dari channel Jasperin yang manapun, ikuti saja, saudara-saudari. Kenapa? Karena kasih karunia yang Anda dapat itu sebenarnya adalah untuk Anda. Bisa melampaui masalah-masalah sepanjang 1 minggu ke depan. Ya, moga ini mendorong kita semua menjadi orang-orang yang mengejar kasih karunia. Puji Tuhan. Amin. Baik, sungguh amat memberkati ya. Namun kita harus sadar juga ya bahwa saudara-saudari, teman-teman sekalian, pendengar Emana, bagaimana kita tadi menyadari satu perkara yang memang tidak bisa kita memilih ya. Memang semua sudah ditentukan bahwa kita ada kasih karunia ya, secara individu maupun korporat ya. Kita harus mengikuti atau mengambil keduanya ya, sehingga kita mendapatkan berkat yang seutuhnya. Nah, puji Tuhan atas firman pada hari ini ya. Apakah Saudara Moses ada yang mau ditambahkan mengenai firman pada hari ini? Saya tambahkan sedikit saja mengenai satu teladan di Perjanjian Lama di Kitab Kejadian, seorang bernama Nuh ya. Nuh ini adalah orang yang pada generasi itu satu-satunya yang Tuhan dapatkan bisa beroleh selamat beserta keluarganya ya. Kenapa? Karena di ayat 8 Kejadian pasal 6 dikatakan bahwa ia adalah orang yang menemukan kasih karunia. Jadi dia mencari kasih karunia. Saudara-saudari, hari ini bagaimana kita bisa diselamatkan dari arus bah, entah itu arus dunia maupun arus penghakiman Allah kelak. Saudara-saudari, kita perlu kasih karunia. Moga tadi seperti dorongan dari Saudara Renard, secara pribadi kita perlu tekun, tiap pagi, tiap fajar, damba akan kasih karunia-Nya. Setiap hari, khususnya di hari Tuhan, di hari pertama minggu ini, kita meluangkan waktu menguduskan Kristus di hati kita untuk bisa berhimpun bersama. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya berikan satu ayat penutup saja yang mungkin juga bisa menguatkan. Dikatakan Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Nah, saudari, ini juga moga mendorong kita untuk terus lebih giat lagi. Terlebih ini adalah harinya Tuhan, ya, di mana kita harusnya sama-sama beribadah, ya, bersidang. Karena itu Tuhan memberkati, Tuhan merahmati. Apakah boleh minta tolong kepada Saudara Moses untuk mendoakan kita semua yang mendengar? Amin. Ya, mari kita berdoa, saudara-saudari. Terima kasih Tuhan atas kesempatan bagi kami orang-orang berdosa bisa menerima kasih karunia.
siapakah kami Tuhan, namun Engkau masih mau memberikan kasih karunia-Mu. Moga Tuhan kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang sebesar itu, yang Kau sediakan di dalam sidang, yang Kau sediakan di dalam pertemuan ibadah. Kami mau merebut kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita sampai di sini. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Tetap dekatkan diri pada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.